Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberi hidayah dan nikmat. Kita semua dapat dipertemukan kembali ke bulan suci Ramadan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zeta Alicia Priska Prasetyo. Saya dari kelas 5B. Saya akan membawakan kultum tentang sholat 5 waktu dan beserta dosa-dosanya. Seperti yang kita tahu, sholat 5 waktu berasal dari kejadian peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk menunaikan sholat 50 waktu dalam sehari. Nabi Muhammad pun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun menyuruh Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah agar meminta dikurangi sholat tersebut. Dan Nabi Muhammad pun menuruti apa kata perintah Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad pun kembali kepada Allah untuk dimintai menguranginya. Dan Allah pun mengabulkannya. Tetapi tidak hanya sekali dia mengabulkannya, tetapi berkali-kali karena Nabi Musa terus berkata seperti itu. Dan sampailah sholat 5 waktu. Tetapi Nabi Musa masih berkata umatnya tidak akan sanggup untuk melakukan hal itu. Tetapi Nabi Muhammad berkata jika dia sudah malu untuk kembali kepada Allah. Padahal Allah sudah meringankan sholat itu menjadi sholat 5 waktu. Dan akhirnya pun Nabi Musa menyetujuinya dan memberitahu umat-umatnya. Dan akhirnya salat 5 waktu ditetapkan sampai sekarang. Dan ada juga beserta dosa-dosanya. Yang pertama, salat subuh. Jika kita meninggalkan salat subuh, maka kita dilempar oleh Allah ke neraka jahanam selama 60 tahun. Dan yang kedua adalah salat zuhur. Jika kita meninggalkan salat zuhur, maka dosanya seperti orang yang membunuh 1000 kaum muslimin. Yang ketiga, salat asyar. Jika kita meninggalkan salat asyar, maka dosanya seperti orang yang menghancurkan Ka'bah dan amalan baik yang sudah kita lakukan di dunia akan dihapuskan. Yang keempat adalah salat maghrib. Jika kita meninggalkan salat maghrib, maka dosanya adalah seperti berzina kepada orang tua kandungnya sendiri. Yang kelima adalah salat isya. Jika kita meninggalkan salat isya, maka kehidupan kita di dunia ini tidak akan pernah diridhai oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan ada juga dalil yang mengatakan, sungguh salat itu adalah kewajiban di waktu yang tertentu di atas orang-orang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sungguh salat itu adalah tiang agama, dan maka barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan sendi-sendi agamanya itu. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan sendi-sendi agamanya itu. Demikian itulah penjelasan tentang sholat 5 waktu dan beserta dosa-dosanya. Sebelum saya akhiri kultum hari ini, saya akan ada sedikit pantun. Ubur-ubur ikan lele, semoga bermanfaat ya Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.